Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sedulur-sedulur yang saya cintai, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, jadi di bulan November 2024 ini, harapan seluruh pecandu sepak bola Indonesia, harapan seluruh fans timnas sepak bola Indonesia betul-betul akan diuji, teman-teman. Dimana saya bilang akan diuji karena memang nasib timnas kita sangat bergantung pada hasil pertandingan di bulan November 2024 nanti. Yang mana kalau kemudian kita sampai kemudian nggak mendapatkan poin di bulan November 2024 nanti dari 2 match yang akan berlangsung, sepertinya ya hilang sudah ya harapan kita untuk menyaksikan timnas kesayangan kita untuk jumpa, untuk bisa lolos di putaran final Piala Dunia 2026 yang sejatinya akan dilakukan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, di 3 negara, teman-teman. Yang jelas ujiannya juga luar biasa, teman-teman, karena yang akan menguji besok, dosen yang datang yang akan menguji adalah Blue Samurai atau timnas Jepang, dan kemudian Saudi Arabia atau si Elang Hijau, yang dua-duanya memang raksasa Asia ya, langganan Piala Dunia. Di tanggal 15, kemungkinan besar tanggal 15 ya, tinggal 15 November kita akan jamu Blue Samurai. Blue Samurai targetnya sepertinya kalau kita melawan Blue Samurai ya sekedar draw, walaupun draw pun saya pikir juga seperti jauh di angan-angan gitu kan, kalau lihat memang tampilan Jepang ketika di beberapa match di grup C kayaknya memang terlalu superior untuk timnas-timnas yang ada di grup C ya. Babak pertama dia sudah di kandang nundukin Cina 7-0 gitu kan, panen dulu. Kemudian jumpa Bahrain 5-0. Main di Bahrain kan nggak ngaruh, Bahrain mau main drama. Memang mau main drama, mau main dagelan kayak apapun, kalau memang disiplin permainannya bagus ya nggak ngaruh gitu kan. 5-0 buktikan, ini membuktikan bahwasannya anak-anak asuhan Hajime Morimasu nggak ngaruh mau main drama mau kayak apapun, kalau memang kemudian secara teknikal, taktikal, dan kemampuan memang jauh di bawahnya. Gak lama kemudian juga mereka nakluin Saudi Arabia 2-1, terakhir dengan Australia 1-1. Kemudian ya kalau mau tahu ya, pemain-pemain yang ada di timnas Jepang ini sekarang usia emas semuanya. Usianya kan rata-rata antara 25-an ya, usia-usia puncak, dan mereka menjadi pemain kunci di klubnya masing-masing ya. Notabene klub-klubnya lah klub-klub top di Liga Eropa. Seperti Takumi Minamino ini pemain kunci kayak player ya di Football Club Monaco di Liga Prancis. Kemudian ada si Kaoru Mitoma, dia ini winger main kunci dari Brighton and Hove Albion Liga Premier Inggris. Main nggak tergantikan gitu kan. Kemudian kalau kita lihat kemudian ada Take Fusakubo ya, pemain di Liga Spanyol, dia juga pemain kunci ya di klubnya. Ada kemudian Daizen Maeda, striker ya, yang pemain kunci di Glasgow Celtic. Terus pemain-pemain belakangnya semua pemain Jepang ini pemain kunci, pemain reguler di klubnya masing-masing. Jadi mereka tampaknya cool ya, memang pemain-pemain yang punya ketenangan tingkat tinggi, karena memang ya dan udah terbiasa menjadi pemain starter semua di klubnya masing-masing. Sementara di Indonesia kita lihat kelemahannya salah satunya memang langganannya STY itu pasang adalah Marcelino Ferdinand. Kalau kita mau jujur sih, Marcelino Ferdinand kan di klubnya yang dulu kayak MSK Denze gitu juga nggak pernah mendapatkan menit bermain yang cukup gitu kan. Ini cuma klub Liga Belgia gitu kan. Saat ini di Liga Championship di Oxford United pun sepertinya nggak pernah dapat kemudian untuk main di skuad utama gitu kan. Saya nggak ngerti kemudian pemilihannya pemain utamanya seperti itu, dan kemudian ditemuin dengan pemain-pemain sekelas, kemudian ada Take Fusakubo, kemudian ada Daizen Maeda gitu kan. Harusnya memang pilihannya harusnya pemain yang reguler lah, saya pikir seperti itu. Banyak pilihan yang memang kemudian seperti Pratama Arhan juga nggak pernah dimainkan kan di klubnya saat ini gitu kan. Yang jelas harapan saya sih kemudian untuk timnas menghadapi timnas Jepang menurunkan skuad penuh, jangan kemudian masalah suka nggak suka, karena kalau saya lihat STY ini seperti itu ya,
Bayangkan kayak kemarin di laga penting jumpa China, dia nurunin Zain Patinama, kemudian juga Asnawi Mangku Alam Bahar, dua pemain yang memang kemudian nggak pernah jadi starter di 3 match terakhir Indonesia. Dan tiba-tiba Asnawi langsung jadi kapten, Zain Patinama jadi starter gitu kan. Kemudian Calvin Verdong malah dijadikan center back. Ini kan memang yang nggak ngerti kita kan. Sampai kemudian Eliano Reinders bahkan nggak dipakai, nggak masuk daftar dari 23 squad yang berhadapan dengan China. Ya, hal-hal yang seperti ini sebetulnya yang memang kemudian jadi konsen PSSI. Karena ini oke lah kalau friendly match nggak apa-apa. Ini laga-laga penting yang semua berharap ya, semua fans sepak bola Indonesia ini berharap banyak gitu kan. Terus kemudian sepertinya asal-asalan seperti itu gitu kan. Saya pikir tanggung jawab pelatih, kalau kemarin semua setuju tanggung jawab pelatih. Main cuman ya menuruti instruksi pelatih gitu kan. Oke lah, lewat lah itu kan gitu kan. Masalah Elkan Bagot oke lah, bikin kecewa STI ataupun seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Tapi saya pikir juga Elkan Bagot banyak jasanya ke Indonesia, timnas kita. Dia bergabung ketika belum banyak nama diaspora yang kemudian mau gabung sama timnas. Dia punya kesempatan loh untuk kemudian join timnas Thailand. Saya bilang gini ya, bukan saya bela Elkan Bagot gitu kan. Tapi sebesar apapun, segede apapun kesalahan dan dosanya si Elkan Bagot, saya pikir jangan dong kemudian terus dianggap hilang gitu aja gitu kan. Nggak ada sepertinya kemudian dosa dan kesalahan yang segitu besar sampai kemudian nggak bisa dimaafkan gitu kan. Saya pikir Elkan Bagot sangat berguna. Dia memang pemain yang posturnya lumayan, masih muda usia gitu kan, dan pemain yang masih berkembang gitu kan. Yang saya nggak ngerti kan STY kemudian memang jor-joran datanginnya semua pemain bertahan. PSSI tampaknya juga nggak bisa berbuat banyak ya, nuruti karena memang kemudian PSSI bergantung pada kemauan pelatih. Terlepas dari itu semua lah oke lah. Saat ini ya wajar kalau kemudian dievaluasi. Timnas kelasnya Australia juga ketika Graham Arnold mundur kok, ketika kemudian dia cuma bisa ditahan imbang Indonesia di Senayan gitu kan. Seperti Roberto Mancini ketika kemudian kalah sama Jepang 2-1 kemarin, diganti langsung sama Herve Renard sama Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Semua bukan masalah suka nggak suka, masalah benci ataupun apa, bukan, karena memang kemudian kita cinta pada timnas kita gitu kan, demi kebaikan timnas kita gitu kan. Nggak ada seorang pun yang menurut saya nggak bisa dievaluasi. Apalagi nanti di laga kedua ini kemudian kita berhadapan dengan Arab Saudi. Arab Saudi ini sudah berbenah ya. Roberto Mancini jelas-jelas sudah dipecat, kemudian diganti oleh Herve Renard, pelatih Arab Saudi yang melatih Arab Saudi ketika di putaran final Piala Dunia di Qatar kemarin. Kemudian Arab Saudi di fase grup juga bisa mengalahkan Argentina 1-0. Artinya target untuk bisa win sama Arab Saudi pun saya pikir juga berat ya, karena ini tim-timnya berbenah. Nah kalau untuk timnas kita saya nggak ngerti gitu kan sampai di mana. Yang jelas saya berharap kemudian sekelas Eliano Reinders yang sudah susah payah kemudian dilakukan pendekatan sampai kemudian bisa dinaturalisasi dengan cara yang kebut-kebutan oleh PSSI sampai kemudian sumpahnya diambil di KBRI di Brussels, Belgia, harusnya dihargai dong gitu PSSI gitu kan. Jangan kemudian udah didatangkan susah kemudian malah nggak dimasukkan dalamnya. Alasannya juga karena taktikal lagi. Apalagi ini gitu kan. Kalau semua sih saya berpikir tetap, harapan saya sih besok tetap kayak 3-4-3 di belakang Rizky Ridho, Mas Hilger dan JIZ gitu kan. Dan kalau bisa kaptennya JIZ ini memang luar biasa kepemimpinannya, dia bisa menyemangati tim baik sebelum pertandingan, di dalam pertandingan gitu kan, memberikan support sama teman-temannya gitu kan. Bukan sekedar ngurusi badannya sendiri gitu kan. Kalau Asnawi yang ngotot, tapi kayaknya untuk jadi pemimpin tim kayaknya nggak bisa. Tapi lagi-lagi STY sepertinya memang kadang-kadang penunjukannya nggak ngerti saya, seperti seakan-akan banyak orang menduga ya antara suka nggak suka gitu kan. Yang jelas saya berharap kemudian di tengah ya nggak ada pilihan, pasti Nathan Joaon sama Tom Hai, wingback kiri Calvin Verdong, wingback kanan saya pikir Sandy Walsh itu kan. Dan kalau di depan pastinya saya harapannya besar adalah wingernya Horat Mangun di kiri, kanan kemudian Eliano Reinders, lagi-lagi Slaven Restruik. Saya nggak membayangkan kalau kemudian Eliano nggak dipakai lagi gitu kan. Ngapain kemudian PSSI kerja keras sampai pontang-panting datengin Eliano Reinders dengan program dipercepat kayak gitu kan.
Yang saya pikir kalau saya ungkapkan ini bukan kemudian karena kebencian, karena kemudian tidak sukaan sama Sintayong, tapi karena kebijakannya di dalam strategi dan taktik ya. Ya wajar lah kalau kemudian fansnya juga komplain didengerin gitu kan. Karena ini kan timnas milik kita semua kan. Kita berharap banyak ya dan momentumnya kalau kemudian ini sampai kemudian nggak dapet ya sudah gitu kan. Tapi ya apresiasi sekarang Bapak Erick Thohir memang kemudian perjuangannya luar biasa untuk mendatangkan pemain-pemain Diaspora. Juga kita patut gembira karena Presiden kita yang terpilih Bapak Prabowo Subianto juga menunjukkan komitmennya akan mendukung timnas kita dan mengusahakan segala cara agar timnas kita nanti bisa tampil di putaran final Piala Dunia 2026 nanti yang akan digelar di Meksiko, Amerika, dan Kanada di 3 negara. Nah itu aja teman-teman obrolan kita sore hari ini. Salam sepak bola.